Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Saudara, kita masuk pada minggu yang ke-8, dan yang minggu 8 ini kita belajar tentang Trinitarian, atau kita kenal sebagai Tritunggal. Kita masuk pada pertanyaan nomor 25. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita belajar dari bagian ini. Terpujilah Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini kami mengucap syukur untuk segala pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dan begitu dahsyat. Dan di kesempatan yang indah ini kami mau belajar bersama dari Katekismus Heidelberg. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang berdosa, yang lemah, yang hina ini Tuhan. Berkati para pendengar yang setia mendengarkan program ini, supaya kami boleh bertumbuh iman kami untuk semakin mengenal Engkau dengan benar. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pertanyaan yang ke-25 ini demikian. Mengingat bahwa ada satu zat ilahi saja, apa sebabnya saudara menyebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Katekismus Heidelberg menjawab, karena demikian Allah menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Ketiga pribadi yang berbeda-beda itu merupakan Allah yang esa, yang sejati, dan kekal. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata zat sebenarnya di dalam pertanyaan 25 ini menunjuk kepada substansi. Karena kata zat sendiri sebenarnya ini merupakan sudah masuk penafsiran dari dipengaruhi dalam bahasa Latinnya ya. Jadi kata zat ini lebih tepat diterjemahkan suatu keberadaan, Nah, ketika ditanya ya, mengapa ada satu zat, ada satu keberadaan? Apa sebabnya saudara menyebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabannya sangat sederhana sekali. Karena demikian Allah menjawab, menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Ketiga pribadi yang berbeda-beda itu merupakan Allah yang esa, yang sejati, dan kekal. Sangat sederhana. Nah saudara, untuk melihat bagian ini saya ajak kita untuk membaca salah satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ulangan, dalam Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal yang ke-6 saudara, ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat yang ke-5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini merupakan jawaban yang dikutip oleh Katekismus Heidelberg, saudara. Jadi jawabannya sangat sederhana. Karena Allah sendiri yang menyatakan dirinya kalau Dia itu adalah Allah yang esa, yang memiliki kepribadian ya, 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di Ulangan ini kita lihat bahwa ditunjukkan bahwa Allah itu Allah yang esa ya. Allah yang esa itu konsekuensinya ada implementasinya, ada integrasinya, ada korelasinya, yaitu sikap beribadah yang mengasihi Allah dengan segenap hati,
segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Jadi ketika seseorang itu menyatakan atau beriman atau meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, selalu konsekuensinya, korelasinya, integrasinya selalu menunjuk kepada suatu orang itu beribadah kepada Allah. Jadi omong kosong kalau kita itu hanya mengatakan Allah yang esa, tidak beribadah, tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, tidak mengasihi Allah dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, itu hanya sekedar ungkapan belaka, saudara, atau hanya suatu kepercayaan belaka. Jadi orang yang mengatakan kalau Allah itu esa selalu dibawa kepada orang itu akan beribadah dengan takut dan gentar dan diwujudkan dengan mengasihi Allah, seperti yang dikatakan oleh kitab Ulangan ini. Kitab Ulangan ini. Mari kita akan melanjutkan sebagian membaca firman Tuhan, saudara, di dalam Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, saudara. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Saudara, di bagian ini, di dalam Injil Matius ini kita melihat ya, Allah Bapa itu yang berbicara, yang menyapa Yesus Kristus, ya. Yang disapa adalah Allah Anak, Yesus Kristus yang disapa. Dengan Roh Kudus, Roh Allah itu yang menyerupai burung merpati. Nah, ketiga hal ini, saudara sekalian, itu sungguh-sungguh berbeda. Ya, sungguh-sungguh berbeda. Allah Bapa berbeda dengan Allah Anak, dan Allah Anak berbeda dengan Allah Bapa. Allah Anak juga berbeda dengan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus berbeda dengan Allah Bapa dan juga Allah Anak. Allah Bapa juga berbeda dengan Allah Roh Kudus. Nah, waktu kita berbicara tentang banyak, ya, itu selalu menunjuk kepada keberbedaan. Ya, banyak. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Itu selalu menunjuk keberbedaan, saudara. Tapi waktu kita berbicara tentang substansi ilahi yang ada di dalam diri ketiga pribadi itu menunjuk kepada yang sama, ya, yang sama. Jadi Bapa itu bukan Anak, dan Anak itu bukan Roh Kudus, dan ketiganya jelas-jelas berbeda. Jangan mempunyai pandangan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah Yesus Kristus. Nah, ini pemahaman yang keliru, saudara. Dan ini seringkali kita jumpai di dalam suatu pemahaman-pemahaman doa berkat. Ya, kita harus rendah hati, saudara. Bapak-bapak gereja sudah menurunkan pengajaran-pengajaran yang begitu luar biasa. Jangan menciptakan formulasi sendiri. Kita harus dengan lapang dada menerima, ya, ajaran-ajaran dari bapak-bapak gereja yang tentu sudah digumulkan, ya, dalam konteks yang sesuai dengan konteks mereka masing-masing. Tetapi kita juga harus bisa menerapkan di dalam konteks kita. Ya,
Oleh karena itu, biarlah pengajaran dari Katekismus Heidelberg ini yang diturunkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang menggumuli tentang bagian ini, kita juga harus menerima dengan lapang dada, ya. Selama pelajaran ini sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang dari firman Tuhan, kita harus menerimanya, ya. Jangan membuat formula-formula sendiri, tapi kita mengikuti pelajaran-pelajaran dari katekismus dari ajaran-ajaran yang lain, ya, yang didasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Kita bisa melihat, saudara, bahwa pengakuan kita kepada Allah yang Esa itu harus membawa kita itu untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan takut dan gentar, dan mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Ketiga pribadi Tritunggal itu adalah yang berkarya dalam hidup kita, ya. Yang walaupun berbeda, mereka bersatu, ya, mengerjakan karya keselamatan, penebusan, penghiburan, ya, karya-karya lain di dalam kehidupan orang percaya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.